tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 2772-2774 Bab 2772 Ancient Wind Thunder Beast. Baihuazu adalah benua yang makmur di dunia spiritual kuno, dengan ribuan ras dan sumber daya yang berlimpah. Tanah klan Lei Jing berada di bagian selatan Baihuazu, menempati hampir seperempat luas daratan. Sebagai ras peringkat kelima di dunia roh kuno, klan Lei Jing secara alami mendominasi Pulau Baihua dan juga keberadaan yang menyendiri. Klan Lei Jing tidak mengancam keterikatan rasial dari daratan seperti sembilan bayi. Sebaliknya, klan Lei Jing tidak suka berurusan dengan ras lain, terutama ras kecil dan menengah. Para penanam iblis dari klan Lei Jing adalah seniman bela diri yang sangat hebat, mereka menghormati yang kuat dan membenci yang lemah. Dalam klan ini, intimidasi adalah normal. Menjadi lemah berarti diintimidasi, jadi para penanam iblis dari klan Lei Jing hampir merupakan ras yang paling rajin membudidayakan di dunia roh kuno, ada ribuan duel besar di klan. Para pejabat senior juga berharap bahwa para biarawan di klan akan saling bertarung untuk meningkatkan kekuatan mereka. Landen Sen dan Yu Yao datang ke daerah yang disebut Gunung Wanlei, di selatan Baihuazu, yang merupakan perbatasan klan Lei Jing. Formasi penjagaan Gunung Wanlei selalu terbuka sepanjang tahun, sulit bagi Landen Sen untuk langsung membobol tanah klan lawan, jadi dia memutuskan untuk menyapa sebelum masuk. Biksu yang berpatroli di perbatasan menemukan keberadaan keduanya dan segera bergegas ke depan. Melihat bahwa Landen Sen dan Yu Yao memiliki basis kultivasi pada periode Mahayana, para biksu patroli ini tidak berani mengabaikannya, dan mereka menggenggam tangan mereka di depan pemimpin patroli pertama yang berada di tahap awal pertikaian dan berkata, kedua senior, silakan tinggal. Bagian depan adalah klan Lei Jing. Saya berani bertanya apakah kedua senior datang ke klan Lei Jing kami untuk suatu tujuan. Para junior dapat melaporkan atas nama mereka. Landen Sen dengan tegas berkata, saya kenal dengan Lei Yun, sesepuh agung klan Lei Jing, kali ini saya memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan sesepuh agung. Pemimpin patroli terkejut, dan buru-buru bertanya, junior itu berani bertanya, apakah senior bernama Landen Sen? Ya, saya Landen Sen, Landen Sen mengangguk. Ternyata itu senior Sen. Aku baru saja tersinggung. Silakan masuk. Penatua telah memberikan instruksi. Jika senior Sen datang berkunjung, biarkan aku menjadi seperti tamu terhormat. Pemimpin patroli membungkuk, dan kemudian memerintahkan orang-orangnya untuk membuka formasi penjaga gunung dan membawa Landen Sen dan Yu Yao ke wilayah klan. Landen Sen dan Yu Yao tinggal di kamp perbatasan untuk sementara waktu. Pemimpin patroli pergi ke aula klan Lei Jing untuk pertama kalinya dan melaporkan masalah tersebut kepada sesepuh. Mengetahui bahwa Landen Sen akan datang, Penatua Lei Yun datang ke kamp perbatasan untuk menerimanya secara pribadi. Haha, rekan Tao Sen, kamu akhirnya di sini, klan Lei Jing ku brilian. Lei Yun tertawa. Landen Sen menggenggam kepalan tangannya dan berkata dengan lugas, Penatua Agung sopan. Sen datang ke sini hari ini terutama untuk hal terakhir. Saya ingin tahu apakah Penatua Agung menanyakan hasilnya. Lei Yun mengangguk, saya memiliki beberapa petunjuk. Dibandingkan dengan yang berikut, kepala klan kami tahu lebih banyak. Kebetulan kepala klan kami juga ingin melihat rekan Daois Sen. Saya ingin tahu apakah rekan Daois Sen akan menghargai wajahnya. Landen Sen tersenyum ringan, merupakan kehormatan Sen juga untuk mengetahui patriark klan Lei Jing. Tolong juga minta sesama Tao untuk memimpin jalan. Ini baik. Lei Yun sedikit mengangguk, dan segera menggunakan teknik teleportasi ruang angkasa, mengarahkan Landen Sen dan Yu Yao ke ruang utama klan Lei Jing, Istana Guntur. Istana Guntur berada di tengah-tengah klan Lei Jing. Istana emasnya megah, tingginya sekitar 100.000 meter, seperti tumpukan emas dan batu giok, dan melepaskan kecemerlangan yang indah dan sangat mewah. Landen Sen dan Yu Yao mengikuti Lei Yun ke istana emas ini dengan aura yang memikat. Istana gemuruh ini adalah ruang utama klan Lei Jing, serta istana patriark dan tempat di mana urusan pemerintahan ditangani. Setelah melangkah di tangga batu giok putih, Landen Sen memasuki istana. Suasana di aula utama kuat, paviliun emas dan pilar batu giok dan perhiasan. Seorang pria tampan dengan rambut emas duduk di kursi batu giok di depan aula utama. Dia memiliki segitiga kelahiran pertama, berdiri seperti trisula emas. Dia terlihat sangat heroik. Ada napas tatapan sengit antara gerakan pria itu. Memberi rasa dingin dan tajam. Setan ini adalah Lei Huang, patriark klan Lei Jing, dan basis budidaya puncak Mahayana, yang tubuhnya adalah roh sejati superior, binatang guntur angin kuno, dan juga 3 kekuatan besar super klan Lei Jing. Lei Huang mencicipi anggur sambil membaca slip giok emas di tangannya. Penatua Lei Yun membawa Landen Sen dan Yu Yao ke dalam ruangan. Lei Yun membungkuk dan menggenggam tinjunya dan berkata, Patriark Lei Huang, bawahannya telah mengundang sesama Sen untuk datang. Oh. Lei Huang meletakkan slip batu giok di tangannya, melirik Landen Sen dengan mata tajam, dan berkata, apakah kamu Landen Sen? Untuk menunjukkan rasa hormat, Landen Sen mengepalkan tangannya dan berkata,
adalah Landen Sen di bawahnya, yang telah bertemu Patriark Lei Huang. Yu Yao juga memegang tinjunya dan memberi hormat. Lei Huang berkata, aku mendengar tetua agung berbicara tentang kamu. Raja ini selalu menghormati yang kuat, kamu yang kuat di dunia, kamu bisa layak menjadi teman dengan raja ini, kamu tidak perlu sopan. Landen Sen dengan sopan berkata, ini juga kehormatan Sen bagi Patriark Lei Huang untuk menunjukkan wajah kepada Sen dengan cara ini. Kali ini Sen mengunjungi keluarga Lei Jing terutama untuk bertanya tentang satu hal. Sebelum Landen Sen selesai berbicara, Lei Huang berkata dengan sungguh-sungguh, apakah ini berita tentang kebakaran Lei? Mata Landen Sen berbinar, ya. Saya tidak tahu apakah masih ada api di klan Lei Jing ini, jika ada, Sen bersedia menunjukkan cukup ketulusan untuk menukar benda ini. Lei Huang berkata dengan jujur, klan saya telah kehabisan api Duerei ribuan tahun yang lalu, dan sekarang tidak ada yang tersisa. Tetapi raja ini tahu beberapa petunjuk tentang api ini. Landen Sen buru-buru berkata, Sen juga dapat mengambil hadiah yang memuaskan klan Lei Jing dan bertukar petunjuk dan informasi yang diberikan oleh Lei Huang. Lei Huang tertawa, Daois Sen tidak sabar, ini persis sama dengan raja ini. Apakah Anda tidak harus begitu tidak sabar, petunjuk? Raja ini akan mengatakan yang sebenarnya, tetapi raja ini memiliki syarat. Kondisi apa? Landen Sen bertanya dengan rasa ingin tahu. Sebuah cahaya melintas di mata Lei Huang, dan berkata, ini sangat sederhana, raja ini ingin berkelahi denganmu. Mendengarkan para tetua agung, Anda akan menggunakan kekuatan supranatural pengumpulan tiga bunga, tetapi raja ini agak sulit dipercaya. Jika Anda bisa menjemputku dengan 3 trik, raja ini akan memberitahu sesama Daois petunjuk tentang Duerei Fire. Sebagai patriark klan Lei Jing, Lei Huang sangat suka berperang. Tentu saja, itu bukan jenis pertempuran yang suka membunuh, tetapi ketika Anda bertemu yang kuat, Anda ingin belajar dari kekuatan magis, mencoba kekuatan tempur lawan, dan belajar dari kekuatan masing-masing. Ini. Yu Yao sedikit mengernyit, patriark klan Lei Jing memang seorang militan fanatik seperti yang dikabarkan. Landen Sen menyeringai dan berkata, oke. Kepala Lei Huang mengundangnya, jadi mengapa Sen tidak setuju? Saya akan mencoba 3 trik. Dia dapat merasa bahwa pihak lain tidak jahat, mungkin murni ingin belajar dari dirinya sendiri. Kebetulan Landen Sen ingin merasakan tingkat kekuatannya setelah mendapatkan lightsaber, jadi dia hanya menyetujui proposal lawan. Baiklah, tidak masalah kamu menang atau kalah, raja ini akan berteman denganmu. Melihat bahwa Landen Sen telah berjanji begitu sederhana, Lei Huang sangat bahagia, dan dia menyukai orang yang menyegarkan dan rapi ini. Bab 2773, Thunder Zone and Split Wind Zone. Ini baik. Landen Sen menanggapi dengan senyum. Melihat bahwa aura Landen Sen dan Patriark Lei Huang berada di aura yang sama, Penatua Lei Yun akhirnya santai. Dia telah menduga di pagi hari bahwa Patriark mungkin tidak dapat menahan Landen Sen untuk berdiskusi dengannya. Untungnya, keduanya tidak menghapus konflik apapun. Sebenarnya, Lei Huang menjadi Patriark klan Lei Jing belum lama ini. Meskipun dia secara alami cerdas, dia terkadang bertindak terlalu ceroboh, tidak tahu apakah itu baik atau buruk. Melihat bahwa Landen Sen telah berjanji begitu mudah, Yu Yao tidak bisa mengatakan apa-apa. Dia tidak khawatir tentang keselamatan Landen Sen, setelah semua, Landen Sen memiliki kekuatan magis dari Liuli Heart Lamp, yang setara dengan tubuh abadi. Tidak lama kemudian, Lei Huang membawa Landen Sen ke arena duel di luar alun-alun aula klan Lei Jing, dan para tetua Lei Yun dan Yu Yao juga mengikuti. Klan Lei Jing menempel sangat penting pada kekuatan pribadi, dan banyak arena duel telah ditetapkan di klan untuk para pembudidaya iblis di klan untuk bersaing satu sama lain. Ada 5 lapis batasan pertahanan di medan duel, kecuali level puncak dari konfrontasi yang kuat, jika tidak maka tidak akan mempengaruhi area sekitarnya. Temui Patriark. Patriark Lei Huang dan Landen Sen tiba-tiba datang ke duel, menyebabkan sorak-sorai dari setan. Semua iblis membungkuk kepada Lei Huang dan memberi hormat. Hari ini, Patriark ingin bertukar kekuatan magis dengan Daois manusia ini, dan semua Patriark dengan cepat menjauh dari duel untuk menghindari pengaruh. Penatua Lei Yun keluar untuk membersihkan arena, dan memerintahkan para tukang reparasi setan di sekitar duel untuk menjauh. Suasana pemandangan langsung menyala, sang patriark sebenarnya ingin bertarung dengan seorang biksu asing. Desir. Untuk sementara waktu, hampir semua mata para pembudidaya iblis berkumpul di Landen Sen. Banyak pembudidaya setan menunjukkan ekspresi takjub mereka dapat melihat bahwa Landen Sen hanya berada di pertengahan basis budidaya Mahayana bagaimana Patriark Lei Huang dapat menemukan seorang pembudidaya manusia rendahan untuk bertarung. Siapa anak itu, yang bahkan memenuhi syarat untuk melawan Patriark Lei Huang? Itu hanya biksu belaka. Pembudidaya ras manusia ini beruntung memiliki kesempatan ini. Para kultivator iblis menunjukkan penghinaan dan penghinaan satu demi satu, merasa bahwa seorang biarawan manusia tidak layak untuk melawan bapa bangsa mereka. Sen Daoyou, beberapa kata orang mungkin membuatmu sedikit tidak nyaman.
Klan Lei Jing kami adalah jenis ras yang menghormati yang kuat dan mendiskriminasi yang lemah. Konsep ini telah lama tertanam dan tidak dapat diubah. Anda membuktikan kepada orang-orang saya bahwa Anda adalah yang kuat, mereka tidak akan melihatmu dengan mata diskriminatif seperti itu. Kekuatan adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan rasa hormat. Lei Huang berkata kepada Landon Shen dengan lugas. Patriark itu benar. Landon Shen mengagumi pernyataan langsung Lei Huang, dan berkata dengan tegas, seharusnya tidak terlambat, mari kita mulai sekarang. Begitu suara itu jatuh, Landon Shen melayang dan terbang ke arena duel. Melihat temperamen Landon Shen sangat tenang, dan dia memang memiliki gaya pria yang kuat, dia juga ingin mencoba melawan Landon Shen, dan kemudian terbang ke duel. Para penonton di medan duel tersebar jauh, di samping larangan 5 lapis pertahanan di dalam dan di luar, Thundercloud juga meletakkan lapisan baru pelindung pertahanan. Dapat menyaksikan duel sang patriark, kemanapun penonton akan pergi, mereka semua melepaskan pengetahuan spiritual mereka di kejauhan, memperhatikan bidang duel. Di arena duel bundar besar, Landon Shen dan Lei Huang berdiri di setiap sisi, dan Lei Huang berkata, bahkan jika Anda belajar tentang kekuatan supranatural, raja ini akan memperhatikan titik, dan hanya akan membuat 3 langkah. Rekan Shen Daois mungkin juga bergerak untuk melawan. Jika 3 gerakan gagal melukai sesama Shen Dao, bahkan jika raja kalah. Oke, tolong beritahu saya dari kepala Lei Huang. Landon Shen berkata dengan tegas. Thunderland. Lei Huang berteriak keras, dan segitiga seperti trisula di atas kepalanya meledak menjadi guntur dan kilat emas. Guntur dan kilat melonjak ke langit, membentuk petir keemasan keras. Di dalam petir, petir emas lebat terjalin dan bertabrakan, membentuk ruang petir padat, seperti lapisan gelombang laut, menekan ke arah Landon Shen dengan kekuatan menghancurkan langit dan bumi. Lei Huang menembak wilayah guntur segera setelah ia menembaknya. Itu sangat kuat dan mengejutkan Landon Shen di sisi yang berlawanan. Landon Shen juga meremehkan patriark klan Lei Jing. Wilayah guntur yang diperlihatkan oleh Lei Huang jauh lebih kuat daripada penatua Lei Yun, dan telah mencapai tingkat wilayah mendalam tingkat keempat, dan kekuatannya tidak lebih kuat dari gerhana yang dikeluarkan oleh Silver Moon Kirin. Nikkei lemah. Domain pedang. Dengan kaget, Landon Shen sepenuhnya menampilkan domain pedang. Ruang bayangan pedang kejam keluar dari tubuh Landon Shen, dan bayangan pedang putih tak berujung merobek-robek ruang, jatuh tanpa henti di ruang angkasa, dengan momentum besar, dan langsung mengenai domain guntur petir yang dipukul Lei Huang. Bum bum bum. Gelombang bunyi letupan membuat orang tinnitus dan tuli. Setelah domain pedang bertahan selama beberapa detik, secara bertahap ditekan oleh domain gemuruh, dan bidang besar awan emas menggerogoti ruang bayangan pedang. 9 roh menghancurkan langit. Landon Shen mengertakkan giginya, dia tidak bisa ditekan oleh lawan di langkah pertama, itu akan memalukan. Sementara berjuang untuk mendesak wilayah pedang, Landon Shen dengan cepat menggunakan 9 roh untuk menghancurkan langit. Dengan kekuatan basis budidayanya saat ini, penggunaan 9 roh Mietian memiliki sedikit beban pada tubuh, dan hampir dapat memanggil 9 binatang aneh dalam sekejap. Tiba-tiba, 9 pola hewan yang berbeda pada tubuh Landon Shen meledak menjadi cahaya yang menyilaukan pada saat yang sama. Mengaum. 9 binatang eksotis, termasuk naga yang membawa lilin, kera batu bermata emas, roh guntur, unicorn api, naga es, unicorn darah, binatang yunseng, hantu suci misterius, dan binatang buas angin kuno, bergegas keluar dari tubuh Landon Shen dan menembus Chang Hong, pada saat yang sama, melepaskan kekuatan magisnya sendiri. Bum bum bum. Serangan 9 makhluk asing semua membombardir domain guntur-guntur lawan, mengeluarkan suara keras seperti bumi, dan badai api guntur yang menakutkan menyebar ke segala arah, menentang sebagian kekuatan domain guntur-guntur. Serangan 9 binatang alien, ditambah dengan kekuatan domain pedang itu sendiri, benar-benar menentang domain guru yang Lei Huang telah lepaskan dengan seluruh kekuatannya. Kekuatan magis dari kedua belah pihak terus membombardir, dan kebuntuan tetap ada. Ledakan mengerikan meledak duel penuh dengan lubang di dalam dan di luar, dan larangan defensif juga menghancurkan 2 lapisan. Mendesis. Para penjaga reparasi setan mengambil nafas dingin. Awalnya, mereka melihat Patriark Lei Huang menggunakan wilayah guntur, dan roh-roh jahat merasa bahwa Landon Shen pasti akan mati. Mereka tidak berharap bahwa biksu manusia ini dapat menahan serangan yang begitu menakutkan dari Patriark Lei Huang. Lei Huang sendiri juga cukup terkejut. Wilayah guntur yang dia lepaskan dengan segenap kekuatannya tidak dapat membantu Landon Shen. Kekuatan magis pihak lain benar-benar aneh dan kuat. Melihat bahwa Landon Shen sangat ulet, Lei Huang memutuskan untuk mengerahkan seluruh kekuatannya, setidaknya untuk memaksa Landon Shen untuk menampilkan Triflower Gathering, jika tidak, dia tidak akan tahu kemana harus meletakkan wajah Patriark. Teman Shen, raja ini ingin mengambil langkah kedua. Lei Huang mengingatkannya bahwa sambil terus melepaskan wilayah guntur, dia melepaskan kedua telapak tangan. Tiba-tiba,
Saya melihat sejumlah besar filamen cahaya cian menyembur keluar dari telapak tangannya, filamen cahaya cian yang padat bertabrakan tanpa henti di ruang angkasa, membentuk badai cian raksasa, membawa puluhan juta filamen cahaya dalam angin, yang mengandung teror. Kekuatan kehancuran. Bakat Lei Huang sangat tinggi, dan angin kuno serta binatang gunturnya memiliki atribut guntur dan angin, sehingga ia tidak hanya menguasai domain guntur-guntur dari ranah mendalam keempat, tetapi juga menguasai ranah angin gabungan dari ranah mendalam ketiga. Dapat merilis dua domain mendalam ini secara bersamaan. Kekuatan tempur Lei Huang adalah di antara semua roh sejati yang unggul, dan itu juga merupakan peringkat teratas. Bab 2774 Three Arsome Outsiders. Secara umum, jika kultivator yang sama ingin melepaskan dua jenis alam mendalam, ia perlu menguasai metode stimulus dari dua jenis alam mendalam dengan sangat halus, yang membutuhkan banyak latihan. Kebetulan Lei Huang sangat suka berperang, dan dia telah menguasai kekuatan gaib yang mendalam dari dunia ganda ini melalui pelatihan selama bertahun-tahun. Badai cian meledak dari depan Lei Huang, dan menekan ke arah daerah pedang yang dibuka oleh Landen Sen seperti gunung dan lautan. Bum bum bum. Badai yang luar biasa menghantam ruang bayangan pedang, membuat suara ledakan yang keras, dan ruang bayangan pedang terdistorsi dengan tajam, seolah-olah akan hancur oleh badai. Segel Prancis yang berubah jadi Prancis. Landen Sen juga didorong hingga batasnya, dan harus melepaskan segel Dharma 9 belok dengan semua kekuatannya. Dari perspektif penyebaran Landen Sen, dinding cahaya keemasan besar menghilangkan sebagian tekanan pada SWOT Domain, dan nyaris tidak melawan serangan tambahan dari Rapture Wind Domain. Ada lagi ledakan dan gemuruh yang menggelegar, kekuatan defensif Landen Sen sepenuhnya dikerahkan, dan ia akhirnya menolak serangan domain ganda mendalam Lei Huang. Benar-benar jahat. Wajah Lei Huang sangat bermartabat, dan hatinya tak bisa dipercaya, bahwa bahkan alam rangkapnya yang mendalam pun tidak bisa menghancurkan pertahanan anak ini, menunjukkan seberapa kuat pertahanan lawan. Penonton di luar tempat itu terkejut ketika mereka melihat adegan ini. Kapan umat manusia memiliki biksu yang begitu kuat? Jantung Yu Yao yang kencang menjadi rileks, dan senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Benar saja, Landen Sen masih di luar imajinasi, jadi dia tidak perlu khawatir tentang hal itu. Lei Huang menyerang dengan seluruh kekuatannya untuk sementara waktu, tetapi masih tidak mematahkan pertahanan Landen Sen, dan wajahnya kusam. Sen Daoyou, kamu sangat pandai. Raja ini akan melakukan pukulan terakhir. Jika kamu bisa menerima pukulan ini, raja ini akan mengakui bahwa kamu adalah kekuatan nomor satu dalam ras manusia selain Zhang Daoling. Lei Huang berteriak keras, dan tombak emas berangsur-angsur mengembun di depannya. Segera setelah tombak terbuka ke udara, itu melepaskan cahaya yang sangat kuat dan busur melonjak. Tombak emas berbentuk sederhana, dengan naga yang diukir di ujung tombak, dan tekanan spiritual yang besar mengejutkan dunia. Harta ini adalah senjata abadi yang diturunkan dari zaman kuno oleh klan Lei Jing, naga yang turun dari guntur Halberd. Naga turun tombak Halberd adalah senjata peri utuh yang sangat langka biksu yang menguasai kekuatan sistem guntur dapat melepaskan kekuatan yang lebih kuat dengan mendesak senjata peri ini. Harta ini sangat cocok untuk pembangkit tenaga listrik dari klan Lei Jing. Senjata peri, naga guntur tombak. Para biksu yang menonton di kejauhan terperanjat, mereka tidak menyangka bahwa Patriark Lei Huang bahkan telah mengorbankan artefak abadi, itu sudah cukup untuk menunjukkan kekuatan biksu manusia ini. Setan tidak lagi berani meremehkan Landen Sen. Lei Yun juga terkejut. Sudah lama sejak tidak ada lawan yang bisa menggunakan senjata abadi oleh Patriark. Kekuatan Landen Sen benar-benar menakutkan. Berdengung. Lei Huang menggenggam guntur Jianglong Halberd dengan kuat, dan menuangkan kekuatan spiritualnya dan petir aslinya ke guntur Halberd dengan seluruh kekuatannya. Guntur Halberd melepaskan busur listrik yang sangat kuat, dan cahaya keemasan menyilaukan menutupi semua sisi. Tekanan spiritual yang sangat besar membuat semua orang takut dan takut. Aura horor yang dipancarkan oleh tombak guntur emas membuat hati Landen Sen ngeri. Pedang ringan di belakangnya membuat ding-ding-ding dengan lembut. Dia tampaknya merasakan provokasi tombak guntur emas dan ingin bertarung. Karena pihak lain telah mengorbankan senjata abadi, Landen Sen tidak punya pilihan lain selain bertarung dengan seluruh kekuatannya. Dengan lightsaber, sekarang. Landen Sen menjerit, pedang cahaya di belakang punggungnya keluar dari kotak dan terbang di depan Landen Sen, melepaskan cahaya putih yang cemerlang. Cahaya yang kuat juga menutupi segalanya, melepaskan tekanan spiritual yang meningkat. Alat peri. Hati Lei Huang tertegun, aku mendengar Lei Yun mengatakan sebelumnya bahwa artefak peri pedang terbang dari klan Kunpeng telah mengalir keluar di lelang kota Tianyun. Ini pasti yang ini. Sungguh tidak mudah bagi beku manusia ini untuk membiarkan peri mengenali tuannya begitu cepat. Dragon Thunder Halberd, hancurkan untukku. Lei Huang berteriak keras, memancarkan kekuatan seluruh tubuhnya, dan melemparkan naga guntur turun guntur tombak. Ledakan. Pada saat tombak guntur menyerang Jianglong, tiba-tiba berubah menjadi naga guntur emas yang besar. Naga guntur mengangkat kepalanya dan meraung. Tekanan spiritual yang menakutkan menjungkir balikkan alam semesta matahari dan bulan.
Cahaya keemasan dan kilat Zheng Ruo yang melonjak di tubuh Thunder Dragon, dan itu menghantam Landen Shen dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Membalikkan selas bintang. Mata Landen Shen meledak menjadi cahaya, dan dia menyerang sejumlah besar kekuatan spiritual menuju pedang cahaya. Tiba-tiba, lightsaber berubah menjadi bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya, dan berkumpul menjadi bintang berputar putih besar dengan kecepatan kilat. Bintang-bintang putih yang luar biasa seperti gunung raksasa berputar dengan kecepatan tinggi, membawa puluhan juta bayangan pedang putih, dan menabrak naga guntur keemasan dengan momentum mengguncang langit dan bumi. Ledakan. Ada suara keras seperti jatuhnya dunia, dan auman keras membuat orang berdebar. Ledakan yang mengerikan terdengar, dan kekuatan ledakan itu tak terkatakan, dan semua larangan defensif di bidang duel runtuh. Akibat mengejutkan dari ledakan itu menghancurkan lingkungan, dan pesona pertahanan yang dibuka oleh Great Elder Thunder Cloud bergolak, dan sejumlah besar retakan retak. Mendesis. Para kultivator iblis yang sedang menonton terkejut, untunglah, Penatua Agung memiliki pandangan ke depan, jika tidak mereka akan terbunuh hanya setelah ledakan. Untuk jaga-jaga, Yu Yao juga membuka penghalang untuk memberkati Lei Yun dengan lapisan pertahanan. Lapangan duel telah sepenuhnya berubah menjadi tandus, langit penuh cahaya putih dan guntur keemasan dan kilat saling terkait dan bertabrakan satu sama lain, ruang runtuh dan tanah runtuh. Ketika energi besar bertabrakan tanpa henti, domain yang mendalam dibuka oleh kedua belah pihak secara bertahap runtuh, dan kekuatan yang dilepaskan oleh naga turun halilintar dan pedang ringan secara bertahap terkondensasi. Pukulan dari kedua belah pihak sebanding. Setelah pukulan itu, Lei Huang terkejut oleh energi keras dan mundur ke tepi duel, terengah-engah. Dinding cahaya keemasan yang dibuka oleh tubuh Landen Shen juga pecah menjadi retakan padat, berdiri diam di tempat. Lei Huang hampir menggunakan kekuatan penuhnya, tetapi masih gagal untuk mematahkan pertahanan Landen Shen. Setelah ledakan menusuk berakhir, ada keheningan mematikan di sekitar alun-alun. Semua pembudidaya iblis tidak bisa mempercayai apa yang mereka lihat. Patriark tertinggi mereka akan benar-benar jatuh dalam ketidakberuntungan saat melawan seorang biksu manusia dalam duel. Wajah tua Lei Yun agak jelek, meskipun dia pikir Landen Shen tidak akan dikalahkan, dia tidak berharap bahwa Landen Shen berhasil mengambil alih 3 serangan Patriark Lei Huang tanpa menggunakan 3 bunga untuk mengumpulkan puncak. Patriark Lei Huang, mari kita terima. Landen Shen menggenggam tinjunya ke arah Lei Huang yang terengah-engah. Meskipun Lei Huang merasa frustrasi di dalam hatinya, dia bukan seseorang yang tidak mampu kehilangan. Dia mengambil kembali naga guntur halberd dan berkata dengan ekspresi serius, kekuatan rekan Tao Shen benar-benar membuka mata saya kepada raja ini. Sebelum saya bersaing dengan Anda, raja ini belum saya dapat percaya bahwa selain Zhang Daoling, setiap beku manusia sekuat ini. Ini benar-benar manusia, ada orang di luar langit. Melihat bahwa Lei Huang mampu menurunkannya, Landen Shen tiba-tiba menyukainya. Bahkan, dia bisa merasakan bahwa Lei Huang tidak bertarung dengan kekuatan 100%, dan masih ada sedikit ruang tersisa. Misalnya, pihak lain tidak menjelma sebagai badan utama, dan mungkin juga khawatir tentang identitas bapa bangsa. Landen Shen mengatakan tidak sombong atau sombong, Patriark Lei Huang tidak masuk akal. Jika Anda bertarung dengan semua kekuatan Anda, Shen mungkin bukan lawan Anda. Bahkan, selain Sang Daoling, masih ada beberapa biksu yang lebih kuat daripada Shen.